Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian baik karena Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan bagimu Tuhan, sebab Engkau yang telah mengajar kami untuk kami ada dan di dalam Tuhan. Engkau yang menyediakan pemeliharaan, Engkau yang mengadakan perlindungan kepada kami, Engkau yang melawat menjaga kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Dan kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau. Dengan hati yang lemah lembut kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Mazmur 105 ayat 11 sampai ayat 14 demikian. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Pernyataan ayat ini memberikan sebuah gambaran yang begitu baik tentang Allah Sang Pemelihara jiwa. Allah menyatakan pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Dia nyatakan dengan tegas, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika Allah menyatakan ini, bangsa Israel itu masih dalam bilangan yang kecil, dalam jumlah yang sangat kecil. Itu sebabnya dalam ayat 12, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana. Artinya bangsa Israel itu adalah bangsa yang kecil tadinya ketika perjanjian Tuhan itu dinyatakan. Dia harus mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu suku kepada suku yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dalam jumlah minor, dalam jumlah yang kecil, dalam jumlah yang terbatas. Tetapi semua katakan begini, kalau Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel, kepada umat Allah, maka Allah akan menyatakan perjanjiannya itu. Dia tidak melihat seberapa besar. Dia juga tidak melihat karena dia sedikit. Tidak melihat berapa jumlah, berapa besar, berapa kecil kekuatannya. Tetapi ketika Allah berjanji, Tuhan sendiri yang akan menyertai. Kemudian ada pembelaan Tuhan yang nyata ketika mereka ada di depan bangsa-bangsa. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jadi ketika Allah berjanji kepada bangsa Israel, tidak ada satu orang pun yang dapat memeras mereka. Bahkan para penguasa, para raja-raja pun dihukum oleh Allah karena bangsa itu. Artinya memang sedemikian lengkap pemeliharaan Allah bagi umat Allah pada waktu itu. Ini adalah sebenarnya gambaran bagi kekristenan, gambaran bagi kita yang percaya kepadanya. Jangan kita merasa tawar hati, jangan kita merasa kecil hati, jangan merasa kita kecut melihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Mungkin melihat keadaan kita kecil. Mungkin kita melihat orang lain lebih hebat, lebih dari segala-galanya. Tapi perjanjian Tuhan adalah bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan sanggup melaksanakan perjanjiannya. Tidak ada satu orang pun yang memeras dan Tuhan akan menghukum mereka. Ini bukti nyata pembelaan. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan, mengalahkan kita. Sebab Dialah yang berperang menggantikan kita. Jadi saudaraku sekalian,
pagi hari ini saya berharap kita memahami kebenaran ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita, termasuk di dalam situasi yang kita alami hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.